Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala nabina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Pada kesempatan pelajaran jarak jauh hari ini, di mana merupakan sebuah program yang dilakukan oleh pihak sekolah agar para siswa tetap mengikuti kegiatan pembelajaran seperti biasa, walaupun teman-teman harus mengikutinya dari rumah masing-masing atau dari tempat di mana teman-teman berada hari ini. Karena pelajaran sejarah Indonesia sudah kita lewati satu bab sebelumnya tentang kependudukan Jepang di Indonesia, maka kita masuk pada bab yang kelima, yaitu bab tentang proklamasi kemerdekaan dan terbentuknya pemerintahan Indonesia. Insya Allah materi video ini tidak akan berlangsung lama, mungkin paling lama saya akan mencoba sampai dengan 20 menit ke depan. Atau mudah-mudahan bisa lebih singkat lagi daripada apa yang dibayangkan oleh teman-teman. Dan tentunya pada kesempatan hari ini, karena kita pelajarannya melalui online, tentu teman-teman tidak akan mendapatkan konten-konten seperti konten-konten yang teman-teman dapatkan di kelas. Karena pembelajaran melalui online sifatnya sangat restricted atau sangat berbahaya apabila ucapan-ucapan saya menggunakan ucapan-ucapan yang biasa teman-teman dengar ketika berada di kelas. Bisa dilihat di bukunya, buku Mandiri halaman 117, bab yang kelima, proklamasi kemerdekaan dan terbentuknya pemerintahan di Indonesia. Bagian yang pertama adalah bagaimana Jepang kalah dalam perang Asia Pasifik. Seperti kita ketahui sebelumnya bahwasanya Jepang telah menguasai beberapa wilayah-wilayah di bagian Asia hingga Asia Pasifik, tentunya di wilayah Samudra Pasifik. Beberapa negara-negara sempat ditaklukkan oleh Jepang hingga puncaknya Jepang mencoba untuk melakukan atau merebut kemenangannya melalui Amerika saat itu. Cuma apa yang dilakukan oleh Jepang melalui penghancuran Pearl Harbor berbuah petaka, karena pada tanggal 6 Agustus dan juga tanggal 9 Agustus Jepang terpaksa harus mengangkat bendera putih melalui bom yang dilakukan pada dua kota di tempat mereka berada, atau tempat yang menjadi tempat yang paling vital, yaitu di Hiroshima dan Nagasaki. Jadi pada tanggal 6 Agustus dan tanggal 9 Agustus 1945, Amerika bersama dengan koloni-koloninya, bersama dengan sekutu-sekutunya, melakukan pengeboman di Hiroshima dan Nagasaki. Sebagian sumber menyebutkan mengapa yang dihancurkan adalah Hiroshima dan Nagasaki, karena Hiroshima dan Nagasaki merupakan pusat senjata atau gudang-gudang senjata yang dimiliki oleh Jepang, sehingga akhirnya Amerika memutuskan cara untuk melumpuhkan aktivitas militer yang dilakukan oleh Jepang adalah dengan cara menghancurkan gudang-gudang senjatanya. Yang di kemudian hari ini dilakukan oleh Muhammad Toha dari Bandung ketika menghancurkan gudang-gudang senjata milik Jepang di saat yang berbeda tentunya. Lalu akhirnya Jepang terpaksa menyerah tanpa syarat kepada sekutu dan menandatangani perjanjian tanggal 2 September 1945 di atas kapal induk Amerika yang bernama Missouri. Ya, dengan perwakilan sekutu adalah Jenderal Douglas MacArthur dan juga dari Menteri Luar Negeri Mamoru Shigemitsu. Ada di halaman 118. Nah, peristiwa kekalahan Jepang itu disambut antusias oleh masyarakat Indonesia yang berada di bawah kekuasaan Jepang saat itu. Di mana sebelumnya orang-orang Indonesia sempat diundang oleh pihak Jepang pada tanggal 9 Agustus untuk memenuhi panggilan Marsekal Terauchi ke wilayah Dalat, Vietnam. Berangkatlah 3 orang yang di kemudian hari dikenal sebagai panitia untuk menyiapkan sebuah badan bernama BPU-PKI. BPU-PKI di kemudian hari berubah namanya menjadi PPKI. Dari Dokuritsu Junbi Kosakai menjadi Dokuritsu Junbi Inkai. 9 Agustus 3 orang dipanggil, Soekarno, Muhammad Hatta, dan Rajiman Wedyo Diningrat. Oleh siapa? Marsekal Terauchi selaku komandan markas besar angkatan bersenjata Jepang yang berada di wilayah Asia Tenggara. Jadi pusatnya ketika itu berada di Vietnam. 10 Agustus, artinya setelah pemanggilan 3 orang tersebut, tidak lama
10 Agustus, berita sampai ke telinga pemuda Indonesia yang memiliki julukan sebagai Bung Kecil. Kita sebut namanya adalah Sultan Syahrir. Sultan Syahrir mendengar dari siaran British Broadcasting Corporation atau BBC. Sebagian sumber mengatakan Sultan Syahrir juga mendengar melalui radio pemerintah Jepang yang dikenal dengan nama Radio Dome. Dalam waktu yang sangat cepat, berita kekalahan Jepang terhadap sekutu menyebar ke para golongan muda. Golongan muda akhirnya mendesak mendesak para golongan tua, diantaranya adalah Soekarno, Hatta, termasuk diantara Rajiman Wedyo Diningrat, untuk segera melakukan kemerdekaan. Karena apabila tidak dimerdekakan akan memunculkan perang saudara, ya. Karena akan muncul banyak faksi-faksi dan saling mengklaim. Atau dapat dikatakan juga ketika itu Indonesia berada dalam kekuasaan atau berada dalam kondisi yang dikenal dengan nama vacuum of power, adanya kekosongan pemerintahan. Lalu golongan tua dan golongan muda masih melakukan debat yang cukup alot. Karena golongan muda sebelumnya berkumpul di Cikini untuk merapatkan bahwasanya kemerdekaan harus segera dilaksanakan. Permintaan pertama ditolak hingga akhirnya golongan muda berkumpul lagi di Cikini untuk membicarakan bagaimana langkah selanjutnya. Maka muncullah inisiatif untuk mengisolir Soekarno dan Hatta sekaligus melakukan tindakan agak memaksa agar dilakukan proklamasi kemerdekaan itu sendiri. Untuk mengamankannya, maka dibawalah Soekarno dan Hatta ke suatu wilayah yang dikenal dengan nama Rengas Dengklok. Ketika itu Soekarno tidak sendiri. Soekarno juga membawa anaknya, anak pertamanya Soekarno namanya Guntur Soekarno Putra, dan Ibu Fatmawati juga ikut ketika itu. Jadi artinya bukan hanya Soekarno dan Hatta saja, tapi menurut sumber sejarah yang lain disebutkan ada Ibu Fatmawati dan juga ada Guntur. Ketika itu Guntur masih kecil. Bahkan di berita yang disampaikan oleh Cindy Adam melalui Soekarno Penyambung Lidah Rakyat, di situ disebutkan Hatta sempat terkena pipis atau diompolin sama Guntur Soekarno Putra. Lalu akhirnya dari pertimbangan-pertimbangan tersebut golongan muda menculik pada beberapa keadaan, menculik golongan tua ke wilayah Rengas Dengklok dengan beberapa alasan. Yang pertama, letaknya cukup terpencil, yaitu sekitar 15 km dari Kerawang. Dan yang paling penting di situ merupakan markas peta yang saling berhubungan antara Deidanco, ya, Deidan Batalion Purwakarta dan Deidan Jakarta. Dan kemudian hari nanti Purwakarta juga menjadi basis perlawanan kaum muslimin untuk melawan kolonialisme kembali ketika Belanda melancarkan agresi militernya. Datang lagi ketika itu. Lalu pertimbangan golongan tua tetap berpegang bahwasanya menunggu dan menanti apa-apa yang telah dijanjikan oleh Jepang. Karena Jepang menjanjikan kemerdekaan Indonesia tanggal 24 Agustus. Sedangkan golongan muda menginginkan kemerdekaan harus dilaksanakan pada tanggal selambat-lambatnya 17 Agustus atau tanggal 16 Agustus. Lalu selanjutnya Soekarno dan Hatta menyampaikan undangan rapat bagi anggota PPKI. Ketika itu sudah dibuat beberapa anggota untuk menelusuri kebijakan-kebijakan kemerdekaan Indonesia yang dikenal dengan nama Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia. Golongan muda yang dipimpin oleh Khairul Saleh pun akhirnya mengambil inisiatif tadi. Karena terlalu lama, maka diculiklah ke Rengas Dengklok hingga muncullah Ahmad Subarjo yang menjemput kedua tokoh tersebut agar dapat kembali ke Jakarta dan menjadi jaminan agar kemerdekaan dapat dilaksanakan secepat mungkin. Di bagian yang ketiga, peristiwa perumusan naskah proklamasi tanggal 16 Agustus 1945 di malam hari Soekarno dan Muhammad Hatta kembali ke Jakarta. Karena udah deal tuh dengan Ahmad Subarjo. Laksamana Maeda menjadikan rumahnya sebagai rumah yang bisa digunakan untuk melakukan proses perencanaan proklamasi yang akan diadakan keesokan harinya. Dan sebenarnya rumah Laksamana Maeda itu adalah rumah salah seorang warga negara keturunan Arab Muslim. Sehingga
kontribusi kaum muslimin juga tetap ada dalam kegiatan proklamasi. Di antaranya adalah rumah yang digunakan Laksamana Maeda, seorang tokoh yang pro terhadap kemerdekaan Indonesia, seorang tokoh yang di kemudian hari sebelum ia pulang ke Jepang, Soekarno sempat menawarkan warga negara istimewa bagi dirinya, cuma Laksamana Maeda memilih untuk tetap menjadi orang Indonesia disebabkan untuk tetap menjadi orang Jepang disebabkan memang warga negara Jepang. Cuma rasa cintanya terhadap Indonesia tidak akan pernah hilang. Terus Laksamana Maeda membawa keduanya ke rumah Jenderal Yamamoto dan Nishimura. Cuma keduanya menolak karena Jepang harus menjaga status quo. Artinya sudah ada legal standing, ada perjanjian antara Jepang dengan Amerika, dengan sekutu yang menyatakan bahwasanya semua wilayah yang berada di bawah kependudukan Jepang setelah Jepang dikalahkan oleh Amerika itu menjadi bagian dari kekuasaan Amerika. Hal ini meyakinkan keduanya bahwa janji kemerdekaan Jepang pun tidak akan pernah terwujud, padahal tadi Jepang menjanjikan kemerdekaan tanggal 24 Agustus. Kalau ternyata akhirnya diserahkan kembali kekuasaannya kepada Amerika, itu artinya sama aja, tidak ada perubahan dan tidak akan ada janji kemerdekaan. Soekarno dan Hatta kembali ke rumah Laksamana Maeda dan dengan inisiatif masing-masing terjadilah kesepakatan kolektif bahwasanya kemerdekaan harus dilaksanakan segera. Maka dibuatlah tokoh-tokoh yang melakukan perumusan teks proklamasi, di antaranya Ahmad Subarjo, Sukarni, Sayuti Melik, BM Diah, dan Sudiro. Soekarno dan Subarjo merumuskan teks proklamasi dan dituliskanlah di situ. Kata-katanya berasal dari saya agak lupa apakah kata-katanya dari Bung Hatta atau Bung Karno, tapi yang jelas di antaranya dua orang tersebut memberikan kontribusi. Ya, Ahmad Subarjo menyampaikan usul kalimat bangsa Indonesia dan sebagainya, itu bisa baca di halaman 120 bagian yang C. Setelah selesai, naskah akhirnya diketik oleh Sayuti Melik. Ada beberapa perubahan, ya, yang bisa antum baca di bagian yang D. Peristiwa proklamasi kemerdekaan Indonesia. Pada akhirnya tanggal 17 Agustus, suasana persiapan pembacaan teks proklamasi sudah mulai dilaksanakan. Tadinya kemerdekaan sedianya akan dilaksanakan di lapangan Ikada. Sekarang namanya Silang Monas. Cuma karena berbagai pertimbangan dan adanya pertimbangan-pertimbangan lain, sehingga pembacaan teks proklamasi dilaksanakan di Jalan Pegangsaan Timur nomor 56 tepat jam 10 pagi waktu Indonesia Barat. Bendera merah putih dikebarkan dan dijahit oleh Ibu Fatmawati, lalu dijahit oleh merah putih dijahit oleh Ibu Fatmawati dan dikibarkan oleh Suhud dan Latif Hendra Diningrat. Apa yang menjadi hikmah dari proses proklamasi kemerdekaan? Di antaranya adalah sebagai tanda lepasnya bangsa Indonesia dari penjajahan bangsa asing. Artinya kemerdekaan Indonesia adalah sesuatu yang memang sudah dirindukan sejak lama. Dan itulah mengapa mereka menganggap kemerdekaan ini merupakan salah satu berkah karunia dan rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemerdekaan Indonesia juga mendapatkan dukungan dari negara-negara negara-negara Islam saat itu. Di antaranya yang mendengar itu adalah kalau nggak salah yang mendirikan Rabithah Alam Al-Islami. Atau belum ada namanya Rabithah Alam Al-Islami. Artinya ada beberapa negara-negara Arab yang sudah saling mengetahui negara Islam satu sama lain di masa Perang Dunia Kedua. Lalu salah seorang utusan dari Mesir meminta bantuan kepada negara-negara Arab lainnya yang beragama Islam untuk saling membantu bangsa Indonesia. Maka diantaranya Mesir termasuk salah satu negara yang mengakui kemerdekaan Indonesia. Karena kemerdekaan itu kan terbagi menjadi dua, ada yang disebut sebagai de jure dan ada yang disebut sebagai de facto. Ya. Nah, kemerdekaan yang sifatnya de jure itu adalah kemerdekaan klaim dari negara tersebut. De facto itu adalah fakta pengakuan dari negara-negara yang lain, mudahnya demikian. Yang nomor 2, kemerdekaan Indonesia memiliki makna sebagai lahirnya negara Republik Indonesia. Lahirnya negara Republik Indonesia merupakan sesuatu yang sudah diidam-idamkan sejak munculnya Sumpah Pemuda tahun 1928. Sejak itulah semangat untuk menjadi satu kesatuan sebagai sebuah bangsa sudah mulai muncul melalui Kongres Pemuda yang kedua. Dan akhirnya sepakatlah berbangsa satu, berbahasa satu, bertanah air satu.
Yang nomor 3, sebagai modal dalam menjalankan pemerintahan dan menjalin hubungan dengan negara lain. Karena sebagai negara merdeka, maka nanti akan membuka hubungan diplomasi dengan negara-negara yang lain. Dan yang berikutnya, sebagai sumber dari segala sumber hukum yang ada di Indonesia pada awal berdirinya negara Indonesia. Maka proklamasi kemerdekaan memiliki 4 faktor. Dan satu faktor lagi yang paling penting, bahwasanya proklamasi kemerdekaan sebagaimana tertuang dalam pembukaan Undang-Undang Dasar yang disebut sebagai atas berkat rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Artinya tidak ada perjuangan menuju proklamasi kemerdekaan tanpa adanya semangat memperjuangkan itu sebagai sebuah keyakinan mempertahankan dan membela agama Islam sebagai agama yang diyakini, yang dipeluk oleh orang-orang Indonesia saat itu. Karena fasenya sebelum masuknya masa kolonialisme adalah fasenya kesultanan-kesultanan Islam. Jadi perjuangan kemerdekaan Indonesia tidak terlepas dari adanya ridho dan karunia yang Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan. Sambutan rakyat Indonesia cukup banyak, di antaranya adalah orang-orang menyiarkan berita kemerdekaan ke beberapa wilayah. Residen-residen yang tadinya pernah dibentuk oleh Belanda juga turut menyebar luaskan ke wilayahnya masing-masing. Bahkan di antaranya para pemuda membuat pemancar-pemancar radio sendiri sebagai salah satu bentuk semangat kemerdekaan Indonesia. Di lain pihak, peristiwa-peristiwa lain juga bermunculan untuk saling mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Antum bisa baca di halaman 122 bagian yang keempat, kelima, keenam, ketujuh, kedelapan, kesembilan, di mana ada beberapa kegiatan-kegiatan yang itu berlalu setelah masa proklamasi kemerdekaan, tapi dipertahankan untuk memperjuangkan agar Indonesia tetap merdeka. Karena setelah Jepang takluk dan tumbang, maka muncullah Belanda yang membonceng tentara sekutu untuk mengambil alih kembali kekuasaan yang pernah mereka miliki sebelumnya dan direnggut oleh Jepang. Ya. Jadi materi kita hari ini adalah materi yang didasarkan dari buku Mandiri Sejarah yang bisa antum baca secara panjang dan lebar dari halaman 117 sampai dengan halaman 123. Di pertemuan yang kedua nanti kita akan membahas halaman 124 dan seterusnya. Mudah-mudahan bermanfaat dan mudah-mudahan musibah ini hanya sesaat. Jangan lupa antum senantiasa berdoa dan menjaga diri baik-baik. Mengingat wabah virus juga menyebar di beberapa daerah seperti yang kita ketahui hari ini. Jangan lupa untuk senantiasa memanjatkan doa pada Allah Subhanahu wa Ta'ala seperti Allahumma inni a'udzubika minal barwashi wal jununi wal juzami wa sayyi'il asqami, dan doa yang lain atau doa-doa zikir pagi dan petang, di antaranya Bismillahirrahmanirrahim, la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama'i wa huwas samiul alim. Doa yang berikutnya kita ketahui seperti dalam zikir petang juga, Allahumma afini fi badani, Allahumma afini fi sam'i, Allahumma afini fi basari, dan seterusnya. Allah, atau doa yang lain lagi ya, Allahumma inni as'alukal afwa wal afiyah fid dunya wal akhirah, Allahumma inni as'alukal afwa wal afiyah fi dini wa dunyaya wa ahli wa mali, dan seterusnya. Dan doa-doa yang lain. Dan perbanyak sedekah. Ya, da'mal marid bisodaqah, ya. Lawanlah penyakit-penyakit itu dengan sedekah. Selain itu kita juga biasakan hidup sehat, menjaga imunitas tubuh yang baik, olahraga kalau memang olahraganya dapat dilakukan di rumah, olahraga kecil-kecilan, dan senantiasa menjaga makanan kita dengan makanan yang bergizi. Mudah-mudahan bermanfaat. Nanti setelah ini akan ada latihan sebagai bentuk absensi dan penilaian yang akan disampaikan di grup WhatsApp sebagaimana yang kita ketahui bersama sebelumnya. Demikian, subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.